Kami naikkan, panjatkan ucapan syukur kami kepadamu, bahkan korban syukur bagi barang siapa yang susah bersyukur saat ini. Terimalah setiap syukur kami, rasa hormat kami Tuhan Yesus. Kami memberi diri agar Engkau memakai kami lebih daripada hari-hari yang lalu. Kami ingin bertumbuh, kami ingin berbuah di dalam rencana Bapa. Tuhan, leluasalah, kami ini milik-Mu. Dan kami sungguh-sungguh berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami sesuatu. Dan ketika hamba-Mu mengajarinya, beri kepada hamba-Mu roh wahyu dan hikmat agar jemaat bisa belajar terdidik dalam cara-cara yang benar. Sembunyikan di balik salib-Mu selalu senantiasa. Agar jemaat melihat kepada Tuhan dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jangan duduk dulu. Tetap bangkit berdiri. Saya ingin Anda menyambut banyaknya delegasi-delegasi yang sudah datang dari luar kota, pulau, dan luar negeri untuk mengikuti retreat sinode. Doakan ya, besok hamba-hamba Tuhan seluruh gereja kita di mana-mana berkumpul di GMS Rooftop untuk mencari wajah Tuhan bersama, untuk merenungkan firman, dan untuk berdoa bagi jemaat. Ya, kita kasih welcome home sama mereka. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua delegasi kita. Hari ini juga di streaming di mana-mana. Jadi shalom semua, welcome home dimanapun Anda berada, GMS tercinta. Sebelum Anda duduk, lihat kanan kirinya, kasih senyum terbaik, katakan welcome home to you too. Haleluya, silakan duduk kembali. Saya memulai dengan menunjukkan laporan singkat. Setiap kali kita mengangkat persembahan, waktu berdoa di akhir ibadah, saya selalu cetuskan ini akan dipakai untuk mendirikan gereja-gereja baru dan mengutus misionaris kemana-mana. Tadi jam 10 ibadah di sini, waktu Indonesia bagian barat dari GMS Surabaya Barat, saya mengutus dua pasang lagi hamba Tuhan. Sepasang pergi ke Hong Kong, Pastor Haryanto dan istrinya Melissa. Satu lagi adalah yang akan mengembalakan di ROIC atau GMS Philadelphia atau pendeta Jonathan Mays dan juga Yellen. Saya bersyukur sekali gereja kita terus mengutus. Jadi kita saksikan setelah yang satu ini, sehingga kita semakin sungguh-sungguh mengerjakan misi Yesus. Terima kasih kepada jemaat untuk dukungan doa, daya, dan dana. Semua digunakan untuk misi Tuhan. Mari kita saksikan. Tidak slow down sampai 1000 gereja berdiri, 1 juta murid terjadi. Kau terus-menerus memakai gereja ini untuk merintis gereja-gereja baru, mengirim para hamba-hamba Tuhan di tempat-tempat ada jemaat belum ada gembala sidang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman, hari ini juga diluncurkan buku oleh seorang pengusaha, tiada lain adalah seorang anak visi yang sangat cinta gereja ini. Pastor Adrian Sarwono mengembalakan di seluruh regional Eropa di bawah hamba Tuhan ini. Anda bisa dapatkan nanti di luar. Siapa yang belum dapat buku ini, angkat tangan, silakan ambil aja. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan berkati. Soul Searching Sunday. Minggu kita merefleksikan diri. Tipe orang seperti apa sih kita ini? Ibadah sudah berjalan 3, ini keempat. Ada 5 kali topiknya beda-beda. Jangan ketinggalan satupun live streaming hari ini bersama. Kita lihat judul tema besarnya adalah tipe-tipe orang.
dan pergeseran nasib mereka. 1, 2, 3, 3 yang pertama contoh negatif semua. Malah menurut saya lebih seru loh yang negatif itu. Jadi kalau Anda tidak mendengarkan sebelum ini tadi, tolong dengarkan sendiri. Ada yang loyal pada dirinya sendiri, gimana dia berakhir fatal, saya jelaskan tadi. Gimana orang yang membingungkan, dia di pihak mana. Orang yang pelin-pelan lah, gak berani, punya pendirian, malah justru ditinggal loh sama semua orang pada akhirnya. Ini bisa membuat kita itu bercermin. Orang seperti apa orang seperti apa yang kita harus hindari. Tipe seperti apa, kita jangan sekali-kali jadi begini. Ya, lalu ibadah sebelum ini tadi, si Mei orang yang tidak tulus hatinya, saya bahas banyak tentang ketulusan. Nanti 2 kali ibadah lagi, sekalipun yang positif ini pasti menggairahkan. Jadi jangan ketinggalan, termasuk nanti malam, Abisai orang yang selalu siap sedia dan rela berkorban. Tapi saya mau bahas ada satu pahlawan yang kurang dikenal. Daud siapa gak tahu. Yoab, orang yang baca Alkitab pasti perhatikan. Karena dia panglima bala tentara Israel di bawah pemerintahan Raja Daud. Tapi Benaya, orang ini kayak tanggung gitu, tapi dia menjadi panglima tentara Israel yang ketiga. Ya, ketiga di bawah pemerintahan Daud. Ini orang luar biasa sebenarnya. Jadi saya kasih judul, Benaya, orang yang bekerja tanpa banyak bicara. Orang yang bekerja tanpa banyak nomong-nomong gitu. Kita lihat 1 Raja-Raja, pasal yang kedua ayat 35, ambil catatan sebab kita akan belajar tipe-tipe orang dan bagaimana nasib mereka bisa bergeser. Jadi ternyata perkenanan Allah itu sangat mempengaruhi hasil akhirnya. 1 Raja-Raja pasal 2, 1 ayat saja dulu saya tunjukkan apa yang terjadi atas Benaya setelah Daud mati. Salomo mengangkatnya menjadi sesuatu dan dia mengangkat Benaya ke tempat yang sangat tinggi. Kita lihat ayat 35, Raja Salomo di sini mengangkat Benaya bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara, dan raja mengangkat Imam Zadok menggantikan Abiatar. Saya ingin kita fokus ke 35a. Raja Salomo setelah Daud meninggal mengangkat Benaya yang dahulu di zaman pemerintahan papanya Raja Daud menjadikan Benaya kepala bodyguardnya. Benaya waktu zaman Raja Daud, dia bukan panglima. Dia salah satu jenderal saja. Dia bukan bintang penuh. Misalnya dia hanya bintang 1. Kenapa Benaya dipercaya oleh Daud untuk memegang pas pampresnya yang melindungi bodinya sendiri? Berarti Daud serahkan nyawa ke Benaya, tapi tentara ke Yoab. Karena Yoab itu ahli strategis, tapi Daud tahu Yoab itu hanya loyal pada dirinya sendiri, kebaktian 1. Tapi Yoab gak pernah kalah perang loh. Kalau ada baca riwayatnya, wow ini orang ya betul-betul apa ya, kalau yang film-film perang saya gak terlalu ngikuti Cuke Liang atau apa ya. Atau itu loh, The Three Kingdoms or whatever, yang gitu-gituan ya. Kalau zaman dulu mungkin yang gagah dalam sejarah kita Gajah Mada. Mempersatukan Nusantara. Tapi kalau Yoab gak pernah sekalipun kalah perang. Karena itu Daud merasa orang ini berguna. Sekalipun Daud tahu orang ini gak baik. Daud itu bisa bekerja sama dengan orang-orang yang padahal dia kurang nyaman dengan mereka. Daud itu selalu mementingkan kepentingan bersama, bukan perasaan pribadinya. Dari sini saya tahu Daud itu sangat-sangat profesional orangnya dan berhati besar. Daud bisa bekerja sama dengan orang itu sampai titik darah penghabisan. Daud bukan takut sama Yoab, Yoab itu di bawahnya. Dan Yoab juga adalah kemenakannya atau keponakannya. Tapi Daud izinkan karena Yoab masih berguna. Coba bayangkan, kalau kita punya pemimpin seperti Daud, kita pasti selalu diberi kesempatan. Sekalipun mungkin kita punya kelemahan. Kelemahan Yoab bukanlah kelemahan sifat. Kelemahan Yoab adalah hati yang jahat. Tapi ya Daud masih bisa memberi kesempatan. Dia berharap siapa tahu Yoab masih bisa berubah. Yoab itu siapa tahu kalau dikasih kesempatan dia jadi baik. Jadi pemimpin, jadi ayah. Jadi
jadi gembala atau jadi pemimpin rohani siapa, kita itu harus selalu berpikiran positif kepada orang-orang yang di bawah kita. Tapi kita juga tidak boleh bodoh atau dibodohi oleh mereka. Kita juga harus tahu bibit bobot bebet mereka. Kita juga harus tahu sifat-sifat orang-orang yang kita pimpin. Tapi Daud itu berhati besar. Selama dia pegang kendali, dia tahu bahwa Yoab pasti terkendali. Jadi pemimpin itu harus percaya diri. Kita tahu bahwa selama Tuhan beserta dengan kita, orang-orang yang nakal di di bawah kepemimpinan kita, mereka pasti akan dijinakkan oleh hadirat Allah. Tapi Daud tahu bahwa Benaya ini bukan main. Karena dari dulu Daud sudah mengerti bahwa orang ini paling loyal. Makanya kalau Yoab dikasih tentara karena memang menangan perang, sampai Yerusalem pun takluk dan menjadi kota Daud. Menurut saya Benaya juga punya potensi ke situ, tapi belum karena Benaya mungkin lebih muda, lebih junior juga pengalamannya. Tapi Daud dari dulu sudah memperhatikan orang ini. Dari dulu he already had an eye on Benaya. Dia melihat ada sesuatu yang istimewa. Bukan karena Benaya paling punya talenta. Bukan karena Benaya yang paling bakat. Bukan karena Benaya yang paling pintar, paling pandai, yang paling cerdik. Bukan. Tapi karena Benaya yang paling loyal. Perhatikan kata loyal. Saya ingin clashkan, saya ingin benturkan khotbah saya kebaktian pertama dengan yang ini dulu. Dua tokoh ini, Yoab dan Benaya. Yang satu sudah jadi panglima, yang satu bintang 1. Yang ini mungkin bintangnya udah 3, 4 kali. Tapi Daud menyerahkan nyawa bukan ke Yoab. Bukan Yoab yang jauh lebih pengalaman. Tapi kepada Benaya yang dia tidak ragukan hatinya. Dia memimpin pasukan Kreti dan Pleti. Mungkin beberapa orang yang kurang seksama membaca Alkitab, mungkin beberapa ini kedengaran asing, tapi beberapa yang pernah membacanya, mungkin Anda ingat. Meskipun Anda tidak tahu sebenarnya mereka siapa. Orang Kreti dan Pleti itu adalah orang-orang khusus. Sebenarnya mereka semacam tentara bayaran, tapi karena mereka cinta sama Daud, mereka tinggal di sana, gak dibayar juga gak apa-apa. Mereka memberi diri pasang badan, seperti beberapa pasukan yang sekarang menjadi sewaan, yaitu Gurkha. Kalau Anda baca, kalau Anda selidiki, ya dalam militeri di dunia ini orang-orang yang memang sudah lahir itu ditakdirkan jadi pahlawan. Dan orang-orang Kreti dan Pleti itulah yang melindungi Daud. Kenapa Daud tidak dilindungi sama orang-orang dari suku sendiri? Orang-orang yang sungguh-sungguh murni, pure breed orang Israel. Kenapa dia serahkan diri pada orang Kreti dan Pleti yang dipimpin oleh Benaya yang bukan kerabatnya? Sebab daging dan darah tidak berbicara banyak kalau bicara tentang loyalitas. Loyalitas itu pilihan hati. Dan Daud menyerahkan dirinya kepada Benaya karena dia paling loyal. Tidak heran Salomo mengangkat dia langsung di waktu Salomo menjabat. Ketika Salomo sudah jadi raja. Salomo tidak ragu, dia tahu hati papanya, dia langsung pilih Benaya. Dan diangkatnya di ayat 35 yang tadi kita baca. Daud mengangkatnya. Di mana tadi? 35 ini. Salomo mengangkatnya, menggantikan Yoab menjadi kepala tentara. Perhatikan beberapa kriteria ini yang harus Anda punya kalau Anda mau dipromosi tinggi-tinggi oleh Tuhan Yesus suatu hari. Harus menjadi orang yang loyal, Bapak Ibu, yang dipilih oleh Tuhan dan juga dipilih oleh orang. Orang-orang yang digerakkan Tuhan akan memilih orang-orang yang demikian, yaitu orang yang paling loyal, bukan orang yang paling hebat. Dan orang yang paling rajin. Nanti Anda dan saya kita akan pelajari bersama-sama. Ternyata si Benaya ini orangnya sangat gigih dalam bekerja. Gak banyak ngomong dia. Dia terus berbuah. Banyak prestasinya. Bahkan akhirnya dia lebih dikenal karena pekerjaannya. Daripada dia anak siapa. Atau dia dari dusun mana. Atau dia itu tampangnya seperti apa. Dan hobinya, kesukaannya. Not so much about his personality atau kepribadiannya. Lebih kepada the fruit of his work. Buah pekerjaannya. Benaya tidak terlalu banyak digambarkan ini itu. Kita nggak tahu. Tapi dia dikenal dari hasil tangannya.
Dia paling loyal, makanya dia dipercaya. Dia paling rajin, dan dia paling berbuah. Jadi orang Kristen, atau jadi orang yang profesional di bidangnya. Jadi anak Tuhan, atau jadi anak siapa. Gak usah terlalu banyak kita itu mendebatkan yang gak perlu atau bersilat kata. Papa mama lebih cinta siapa? Siapa lebih dikasih, lebih difasilitasi? Gak usah banyak beropini. Yang penting kita banyak berbuah tanpa banyak bicara. Itu yang dipandang oleh Allah. Dan itu juga yang biasanya diindahkan oleh manusia. Benaya diangkat menjadi kepala tentara, menggantikan Yoab yang lebih berbakat. Hanya karena dia lebih setia. Dan Daud bisa percaya. Daud bahkan tidak mempertanyakan. Dari dulu Daud itu sudah menyerahkan nyawanya. Yang jadi bodyguard itu orang kreti-pleti di bawah kepemimpinan Benaya. Tetapi Yoab dikasih bala tentara. Ketika zamannya Salomo tiba, langsung gak pakai babi bu. Dia langsung berkata, Benaya kau jadi panglima. Dari bintang 1 gak pakai bintang 2 dulu. Boom, langsung panglima TNI. Tuhan kalau promosikan itu gak pakai kulonun. Tidak perlu pakai permisi dulu sama manusia. Tuhan kalau mau angkat seseorang itu kadang-kadang tidak ada ciri-cirinya, tidak ada tanda-tanda. Kita biasanya meminta secercah langit terang, minta ada satu titik terang pula. Tapi kalau Tuhan angkat seseorang, kadang-kadang sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Coba lihat Yusuf, dari tahanan menjadi Perdana Menteri. Bahkan menjadi seperti bapak bagi Firaun. Tuhan kalau angkat itu, tidak pakai proses. Kalau kita itu mau berproses dengan Allah, nanti diangkatnya tidak pakai proses. Hidup ini memproses kita, tapi diangkat Allah tak pakai proses. Itu semua kepercayaan suatu hari dalam hidup ini. Makanya kita harus selalu membawa diri. Saya punya satu prinsip yang saya mau ajarkan lewat kejadian Benaya. Yang penting itu gak usah banyak bicara. Beropini boleh, tapi seperlunya pastikan sebelum kita beropini, kita kuasai dulu fakta dan materi. Banyak orang itu biasanya ketika berbicara, dia gak punya sesuatu untuk membackup. Dia bahkan belum melakukan risetnya. Sedangkan seorang pengacara mau menuntut orang lain aja, dia harus selidiki dulu. Sedangkan seseorang yang mau seorang defendant, seorang yang membela dirinya di court atau di ruang pengadilan juga harus bisa menemukan dulu bukti-bukti untuk bisa meringankan atau untuk bisa membela dirinya lepas dari hukuman dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi kita seringkali di zaman ini semua orang maunya langsung rame. Semua orang yang maunya langsung viral. Semua orang maunya langsung bicara sesuatu. Everybody wants to make an opinion. Everybody wants to have a say. Dari dulu prinsipnya tidak berubah. Bahwa orang yang mau naik ke atas, bicara seperlunya. Bukti jauh lebih bicara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau berjalan dengan Roh Kudus dan mau melihat penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh, fokus pada Yesus. Dan konsentrasi dengan apa yang Tuhan percayakan. 5 roti 2 ikan di tanganmu itu bisa memberi makan 5.000 orang. Gak usah make a show di depan. Yang penting berguna. Yang penting Tuhan ambil talentamu. Ketika si roti boy itu memberikan 5 rotinya kepada Tuhan. Bahkan 2 ikannya. Pada hari tersebut, hari H, tidak ada orang tahu itu makanan dari mana. 5.000 orang itu hanya menikmati hasilnya. Tetapi penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu yang menuliskan cerita tersebut. Nanti mungkin mereka semua mati karena Injil belum dibukukan. Kita yang sekarang mengerti, once upon a time, suatu hari there was a boy. Ada satu anak kecil, laki atau perempuan, bahkan kita gak tahu. Yang datang memberikan lunch atau makan siangnya. Zaman itu dia mati. Anak kecil ini nanti ketika dia tua meninggal, dia menjadi unsung hero, tidak menjadi pahlawan yang diyel-yelkan. Tapi sejarah mencatat selama-lamanya Alkitab, apa yang ditulis di ayat tidak akan gugur ke tanah.
Bumi langit boleh berlalu, satu iota firman buku tidak dikenapi. Sampai kapanpun perbuatan anak itu sudah tertulis di dalam firman, tidak akan bisa dihapuskan. Bapak ibu saudara, don't make a show di depan. Tuhan akan make a show di belakang. Besar upahmu di sorga. Mari kita sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan dan kita berjalan dalam kesetiaan. Sekarang saya ajak kita melihat, kita sudah bahas satu ayat. Mari kita sekarang lihat ayat yang lainnya di 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23. Saya akan tunjukkan sekarang perbuatan-perbuatan Benaya. 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 23. Saya baca semua dulu baru saya bahas satu persatu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Jadi ini rewind ya. Satu ayat yang kita baca tadi itu, yang kita baca sebelumnya di 1 Raja-Raja, yang tadi itu adalah di zaman Salomo nantinya. Saya mundur ke belakang, fast forward, sekarang rewind ke belakang. Pada saat di zaman Daud, Benaya ngapain saja? Kita baca sekarang satu persatu, kita baca silsilahnya dulu ayat 20, selanjutnya Benaya. Kata Benaya ini bagus. Benaya dalam bahasa Ibraninya artinya Yahweh membangun. Ya, kalau Anda punya anak mau dikasih nama, ini opsi yang baik sekali. Bahasa Indonesianya Benaya pakai Y, bahasa Inggrisnya Benaya. Tapi bahasa Ibrani artinya Yahweh is building something. Orang yang tidak banyak bicara namun bekerja lebih banyak adalah orang yang membangun sesuatu yang lebih permanen dalam hidupnya. Orang yang tidak terlalu menghiraukan apa kata orang, tapi dia konsentrasi pada panggilannya dan setia dalam perkara sederhana, dari yang perkara kecil sampai perkara besar, dia betul-betul fokus lakukan terbaik untuk Tuhan. Orang begitu biasanya Tuhan mau membangun sesuatu dengan dia. Orang yang tidak sukanya berdebat atau cari-cari kesalahan orang, kalau memang dia menemukan kesalahan, dia pasti akan juga menemukan perannya. Bagaimana membetulkan kesalahan itu, dan dia pasti melakukan dengan cara yang Tuhan anjurkan. Bukan seenak gua. Orang seperti itu biasanya diberi Tuhan kepercayaan untuk mengawasi pekerja-pekerja yang lainnya. Alias Tuhan akan angkat dia menjadi mandor-mandornya Tuhan. Orang yang tidak sukanya berdebat dan memenangkan perdebatan dan membuat merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, tapi orang yang sungguh-sungguh menguji dirinya dulu dan menemukan talenta yang Tuhan beri, lalu dia kelola sebaik-baiknya, biasanya dengan orang seperti itu, Tuhan akan membangun sukses yang sifatnya diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Tuhan itu akan langganan dengan orang demikian, dan dia akan membangun sesuatu yang jauh lebih permanen dengan orang-orang begitu. Bahkan bisa-bisa keluarganya juga dipilihi sama Tuhan. Orang-orang sekelilingnya pun satu-satu jadi. Kata Benaya di sini itu artinya Yahweh builds. Yahweh is building something. Bagus sekali. Dia anaknya Yoyada. Ya. Dia bin Yoyada. Siapa Yoyada? Alkitab memberi kita informasi yang kira-kira. Di satu sisi dia itu disebut sebagai orang yang gagah perkasa, sisi lain dituliskan bahwa dia adalah imam kepala. Kemungkinan besar orang ini adalah orang yang hebat di dunia sekuler, papanya ya. Tapi dia juga hebat di dalam pelayanan. Jadi Yoyada ini something, he's also a somebody. Cuman kan gak terlalu banyak diceritai. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa. Berarti Benaya adalah second generation success.
Dia adalah generasi kedua sukses dalam keluarga. Coba lihat ya, trait-nya ya, orang kalau sungguh-sungguh yang berhasil versi Tuhan ya, ini bukan ceramah motivator ya. Ini adalah prinsip kerajaan Allah dan kebenaran yang bisa diterapkan segala zaman. Gak peduli situasi kondisi, sukses yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan seseorang, itu biasanya diperoleh, ya, bukan dengan instan. Tapi orang itu diajari Tuhan prinsip-prinsip kerajaan. Di antaranya adalah tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Dan sukses yang diberikan ke keluarga ini turun-temurun loh. Kalau Anda kira yang hebat papanya, Benaya juga hebat. Banyak prestasinya, nanti kita akan baca satu-satu. Tadi kan saya sudah bacakan. Dia newaskan ini, bunuh itu dalam perang ya. Dia banyak yang namanya achievement dan pencapaian, tapi dia tidak memohon pujian dan dia tidak menunggu penerimaan atau pengakuan. Dia kerja terus, berbuah terus, peduli amat kalau dia dinyanyikan seperti Daud suatu hari dulu. Daud pun tidak mencari pujian sia-sia. Itu pilihan orang, dinyanyikan atau tidak, gua gak peduli, pokoknya aku setia pada panggilan. Daud dinyanyikan, Saul membunuh beribu, Daud berlaksa, Saul gak enak hati, Saul gak suka hati. Gara-gara itu Saul aniaya Daud. Kenapa wanita-wanita Israel putri Sion memuji dia? Kenapa gak memuji aku, kata Saul. Lihat ya, orang gak bisa berhasil lama sama Tuhan, terkoyak kerajaannya, kalau dia terlalu memperhatikan apa kata manusia, dan dia juga terlalu banyak pencitraan, terlalu banyak ngomong dan beropini. Lihat, Saul gak lama jadi raja, dan akhirnya runtuh semua yang dia bangun. Daud gak minta itu, malah Daud berkata, kalian tuh jangan nyanyi begitu, gara-gara perempuan-perempuan ini nyanyi begini, aku sekarang dikejar-kejar sama raja tua ini. Daud juga gak minta sih. Terlebih lagi Benaya, malah justru gak diperhatikan. Tapi kalau Anda baca, dia dari keturunan orang gagah perkasa. Papanya dia namanya Yoyada, makanya dia disebut anak seorang yang gagah perkasa. Tawarik berkata, papanya juga imam kepala. Kalau Anda kira cuman sampai Benaya, coba kalau Anda baca di Tawarik, gak apa-apa hari ini gak usah baca semua, nanti suatu hari kalau Anda baca Alkitab lebih tertarik. Tapi izinkan saya ceritakan aja penemuan-penemuan saya. Enak kan langsung disuap nasi, langsung dikasih proteinnya. Anaknya Benaya suatu hari punya 24.000 staf di Tawarik. Namanya saya lupa. Amisad. Maafkan, saya belum sempurna pengetahuan tentang Alkitab. Amisadab atau apa gitu. Ya Amisadab. 24.000. Waktu Benaya sama-sama di grup itu. Puak-puak dan kaum-kaum suku-suku. Yang waktu kerja, waktu libur. Diatur per hari, per bulannya siapa giliran. Waktu giliran keluarganya melayani. 24.000 staf yang dituntun, yang dipimpin. Benaya tidak punya manajemen administrasi skillnya seperti anaknya. Putranya dia yang memimpin 24.000 orang itu. Benaya di dalam kelompok itu. You see, orang yang tidak banyak bicara, namun terus bekerja, turun-temurun berhasil. Coba lihat kalau orang hanya gosip dan fitnah, kepahitan lah, cuman gaya. Coba lihat ya, dia sendiri redup, bawa-bawanya gak kelihatan. Saya pelajari satu hukum rohani ini dari cerita ini. Saya pelajari sebuah gravitasi berkat atau kutuk terserah kita. Gimana kita menabur, kita akan menuainya. Dalam hal ini bukan soal anugerah, ini soal pilihan. Anugerah akan mengikuti pilihan kita. Dan saya menemukan suatu rumus di dalam pelajaran tentang Benaya bahwa orang yang tidak banyak bicara namun bekerja dan mengajarkan orang-orang sekelilingnya kebudayaan yang sama, itu suksesnya itu bisa kerasan di sana. Berkat Allah itu bisa tinggal dan turun ke jubah janggut dan jubahnya. Dan dia tidak berhenti di satu orang atau satu waktu atau satu generasi pula. Dia itu akan turun-temurun menjadi legacy atau menjadi warisan. Yoyada, Benaya,
Amisadab. Luar biasa ya. Kita baca sedikit lagi ya, dia dari mana nih? Kalau kita kira dia memang hebat, dia jago berkelahi, makanya dia jadi tentara Kopassus atau tentara khusus. Anda lihat ya, dia punya permulaan yang sederhana. Jadi hidup itu sebenarnya berakhir di mana itu juga pilihan kita. Meskipun ada takdir Allah di baliknya, tetap ada kedaulatan Tuhan. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa yang besar jasanya. Kata besar jasanya itu garis bawah. Itu berarti dia itu banyak prestasinya, tapi tidak dinyanyikan seperti Daud dinyanyikan berlaksa-laksa. Yang berasal dari Kabzeel. Kabzeel di situ adalah suku Yehuda paling ujung dekat Edom. Yehuda itu selatan. Jadi kalau Anda lihat ke bawah itu terus Mesir itu ke Afrika. Ya, atas itu Nazaret, terus atas sana itu Lebanon, Syria. Sampai hari ini petanya belum berganti kok. Tetap peta Timur Tengah. Kabzeel itu adalah suku Yehuda yang paling dusun. Dia paling desa. Jadi Benaya bukan dari kota besar, dari suku besar ya, tapi dari suburbnya. Suburb itu dari pinggiran kota sampai pinggir lagi udah deket selokan. Boleh dikatakan rumahnya gak jauh dari bawah jembatan. Kalau ada jembatan di kota kecil itu. Dari sini kita tahu bahwa you don't have to start great. You just have to persevere to be great. Tidak perlu kita mulai dengan sesuatu yang banyak, besar, atau signifikan. Yang penting kita terus tekun. Tekun terus dan terus tekun. Dan Tuhan akan membuat pemakaiannya atas hidup kita menjadi-jadi. Jangan gampang kecewa jadi orang. Dan jangan mengeluhkan asal-usulmu. Ya, aku kan bukan siapa-siapa. Jangan pernah berbicara sesuatu menjatuhkan dirimu sendiri. Memuji diri juga jangan. Menjatuhkan juga jangan. Apa hakmu atas dirimu untuk berbicara begitu? You belong to Christ. Anda milik Kristus. Jadi jangan berkomentar juga tentang dirimu sendiri. Daripada berkomentar, lebih baik evaluasi apa yang bisa diimprove. Tidak usah kita tertuduh, belajar untuk bisa move on. Kalau kita gagal sesuatu, lanjut dan minta Yesus jadikan itu bagus. Saya belajar sesuatu dalam hidup ini bahwa saya harus cepat. Saya harus cepat. Cepat itu bukan berarti visinya terburu-buru, tergesa-gesa, bukan. Tapi secara saya handle hati saya sendiri itu, saya cepat move on atas sesuatu. Saya bisa move on atas sesuatu. Saya gak gampang lengket dengan sesuatu yang membuat saya jauh dari Tuhan. Saya gak gampang untuk stagnasi di dalam hati untuk sesuatu yang ambigu-ambigu atau yang abu-abu. Saya gak gampang untuk dituduh sama setan lalu saya berhenti di kubangan itu atau di lubang itu dipanahi terus. No, saya akan selesaikan hari ini. Saya gak pernah tunda keesokan hari. Apa yang menjadi bagian hari ini. Memang kesusahan sehari untuk sehari. Sukses sehari juga saya tinggalkan besok. Besok saya gak bawa lagi. Saya tidak akan kipas-kipas badan, ongkang-ongkang kaki dan berkata, how great I was. Saya move on. When I fail in something, I learn. Waktu saya gagal dalam sesuatu, saya belajar. Waktu saya berhasil dalam sesuatu, saya tidak menepuk diri, lalu besok saya cuti. Karena saya sudah hebat kemarin dulu. Never do that. Saya belajar sesuatu di sini. You must persevere. Kata persevere, tekun itu artinya press on. Press forward, itu berarti menekan diri sendiri maju. Maju. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba ketika orang ngomong sesuatu tentang Anda tidak suka, Anda berapa lama limbungnya? Coba diuji. Orang ditinju aja, KU aja cepat berdiri sebelum hitungan 10 kok. Anda 10 detik gak bisa berdiri? Masih sakit hati sama orang yang dulu pernah gesekan sama Anda di gereja? Sampai pada taraf itu mengganggu damai sejahtera Anda atau Anda gak mau pelayanan lagi? 10 detik. Petinju yang paling cupu pun berusaha berdiri. Anda itu anak Tuhan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 lu. Masih di situ sampai 3 bulan kemudian. Apa-apaan? Maafkan kalau apa yang saya katakan ini bisa merasa seperti tamparan. Karena memang ini lagi musimnya. Besok saya akan mengajari semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, besok saya akan mentori. Jadi sekarang ini juga seperti semacam bootcamp bagi semua jemaat. Ini sudah musimnya. Saya ajari Anda untuk menjadi tentara Allah. Army of God itu bukan hanya nama untuk kawula muda kita.
Seluruh gereja kita ini harus menjadi army of Jesus. Jadi tentara Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Don't talk too much lah. Let's work more than talk. Hidup kita itu terlalu pendek untuk kita itu renungkan apa-apa kecuali firman. Kalau Anda mau renungkan kebaikan Tuhan, itu tidak pernah mari-mari. Satu hal yang hatiku tidak bisa move on adalah move on from Jesus. Saya tidak bisa move on dari mengasihi. Saya tidak bisa move on dari jasa orang. Orang pernah berjasa sama saya 20 tahun sampai sekarang masih saya ungkit-ungkit. Tapi kalau kesalahan, saya udah lali. Sebenarnya apa yang move on di hati atau apa yang tetap stuck di sana itu pilihanmu sendiri. Pilihlah. Semua yang benar, semua yang mulia, pikirkan semua itu. Amin Bapak Ibu. Dia dari Kapzel. Itu di dusun sekali. Tapi karena dia press on. Setiap kesempatan yang dia lihat, dia ambil untuk Tuhan. Setiap kesempatan yang Tuhan beri, dia tidak mau mengecewakan Tuhan atau mengecewakan manusia. Dan dia tidak mau mengecewakan Raja Daud. Dia tidak peduli hari ini aku bintang 1, bintang 2, apakah jasaku diingat. Dia tidak peduli dia bunuh ini, bunuh itu, kapan aku jadi panglima. Dia nggak mikirkan jabatan, dia nggak mikirkan promosi, dia hanya memikirkan kehendak Tuhannya. Dalam hal ini Raja Daud, kita juga harus memikirkan kehendak Tuhan kita, yaitu keturunan Daud, raja di atas segala raja. Seorang prajurit tidak memikirkan penghidupannya, dia hanya ingin berkenan pada komandannya. Kita juga sama. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hidup di akhir zaman mesti begitu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Inggrisnya begini. To be pleasing you, this is all I really want to do. I change it a bit. This is all I really need to do. Hanya ini kerinduanku. Amin. Hanya itu saja. Nah coba sekarang kita lihat prestasinya. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Moab adalah musuh bebuyutan orang Israel. Dan mereka sangat jahat kepada umat pilihan Allah. Sekalipun dalam sejarah mereka kerabat. Moab itu adalah keturunan Amon. Dan Moab adalah anak-anaknya Lot. Kemenakan Abraham. Dari hasil incest dengan putrinya sendiri. Memang menjijikkan. Tapi Moab nanti berkembang menjadi satu bangsa yang memusuhi Israel. Dia menewaskan 2 pahlawan besar dari Moab. Dia sendirian bunuh 2 tentara pahlawan Moab. Saya tidak tahu dalam konteks apa. Pasti ada seseorang dalam bahaya. Pasti ada national interest, ada interest nasional yang sedang dipertaruhkan. Tapi dia punya jasa tertulis di sini di Alkitab. Bahwa dia membunuh 2 musuh besar dari Moab. Lalu juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Tolong dicatat bahwa singa zaman itu, yang disebut singa Yehuda sudah punah. Singa zaman sekarang ini yang Anda lihat yang besar-besar mengerikan di Afrika. Itu kerdil, cebol, mungil dibandingkan singa yang dimaksud di sini. Kalau Anda baca sejarah hewan, ya Anda akan temukan bahwa ada singa-singa yang jauh lebih besar, sudah gak ada sekarang. Lebih gede, ini bukan monster, ini hewan, singa, tapi breednya lain. Sama seperti gajah, dulu ada mamut kan, yang berbulu, yang ada tanduknya di hidungnya itu. Ini singa yang gede. Dia kenapa diam-diam bunuh singa? Apa dia iseng? Nganggur gua bunuh singa. Enggak, pasti ada seseorang dalam bahaya. Dia turun ke dalam lubang salju itu membunuh singa sendiri. Ini luar biasa, tapi dia tetap tidak dipublikasi. Enggak perlu orang memuji. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya, ayat 21, di tangan orang Mesir itu ada tombak, tapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu. Anda perhatikan gak? Yang ngerti sedikit martial art harusnya paham ini. Orang itu bawa tombak, dia pakai tongkat. Ini orang sakti atau apa? Dan dia bisa ambil tombak orang itu dan bunuh orang Mesir itu dengan tombaknya sendiri. Luar biasa. Saya cuma bisa bayangkan karena saya dulu sedikit tahu tentang martial art. Jadi tongkat sama tombak itu mungkin dia pakai untuk rebut tombaknya lalu pakai tombak itu bunuh orang itu. Saya cuma bayangkan kira-kira gimana skillnya ya. Gimana ya? Saya tidak tahu tapi orang ini hebat, udah gitu aja. Orang itu. Tapi bukan
Tapi kalau Anda kira dia yang paling bakat, Anda salah. Ayat 22, itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Kalau Anda baca prestasinya, gak seberapa dibanding 3 pahlawan Daud lainnya, Triwira. Ada satu pahlawan Daud, namanya Eleazar bin Dodo. Itu masih ada sekarang, tempat mereka mempertahankan ladang kacang merah itu. Ladang jelai atau kacang merah. Itu dia pertahankan, dia sama Daud doang sendirian bisa mempertahankan satu ladang melawan segerombolan Filistin. Ada salah satu lagi tentara Daud, sekali swing 600 orang dia bunuh. Kita tahu cerita-cerita seperti itu yang lebih terkenal, yang membunuh 1000 dengan rahang keledai namanya Simson, tapi itu bukan zaman Daud. Ini orang-orang hebat. Kalau Anda baca prestasinya lalu dibandingkan dengan prestasinya siapa namanya ini, si Benaya, dia jadi biasa, jadi pucat. Karena yang lainnya lebih hebat. Tapi anehnya, nanti yang diangkat jadi kepala itu Benaya, bukan Eleazar bin Dodo. Mengapa? Karena dia paling loyal. Kenapa? Karena dia paling rajin. Yang lainnya sekali prestasi, hebat sekali, tapi gak konsistensi. Tapi ini konsisten terus. Kalau Anda baca Triwira itu, mereka punya prestasi yang sangat menyolok Guinness Book of Record. Dia nggak Guinness Book of Record, dia cuma bunuh 2 orang Moab. Bunuh orang Moab, dia bunuh 1 orang Mesir, kebetulan aja tingginya se-Yao Ming. Lalu habis itu dia hajar 1 singa, ya sudah hewan lah. Gak terlalu diperhitungkan, kayaknya tidak seberapa dibandingkan dengan 30 tentara Daud yang lainnya. Atau Triwira, bahkan si 3 yang paling istimewa. Tapi kuncinya terletak bukan di kehebatan. Bukan di record breaking performances. Kuncinya di konsistensi. Kenapa Salomo akhirnya mempercayakan Benaya jadi pemimpin ke-30. Bahkan Triwira itu. Karena dia paling konsisten, persevere, tekun. Dia terus konsisten. Sedangkan yang lainnya sekali-kali luar biasa. Yang dia ini biasa, tapi terus menerus berbuah. Nah, coba bayangkan. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ada orang yang dikenal karena ini. Ada orang dikenal karena itu. Tapi Benaya dikenal karena perbuatannya. Karena pekerjaannya. Saya rasa gak salah loh. Kalau kita itu dikenal karena perbuatan, pekerjaan, karena buah, dan karena hasil tangan kita. Bukan karena kekayaan kita, berapa banyak duit kita di bank. Bukan. Atau apa yang kita miliki, misalnya materi, bukan. Tapi apa yang telah kau perbuat? Dampak hidupmu itu apa? Buah-buah rohmu seperti apa? Apakah Anda dan saya membuat perbedaan? Gak ada salahnya loh itu kita dikenal karena perbuatan kita. Zaman dulu, di Inggris misalnya, orang menamakan dirinya Taylor karena memang dia dari keluarga yang penjahit, semuanya adalah Taylor. Ada yang namanya Butler, ya Jimmy Butler. Memang dia atas-atasnya semuanya itu pelayan butler di rumah tangga, biasanya orang-orang kaya di budaya Inggris. Gak apa-apa loh, kita tuh dikenal karena pekerjaan kita. Gak apa-apa. Bukan pekerjaan kita itu, tipe pekerjaan kita atau jangan, tapi sekarang itu orang itu banyak yang menilai kita dari harta. Jangan mau dinilai dari harta. Harta itu begini loh. Misalnya saya jual 1 batu, saya belinya 1.000, saya kasih Anda itu 1 juta, kan saya untung 900.000. Dan saya karena jual batu itu bukan cuma 1, saya jual 1 kontainer karena saya memang supel dan pinter. Saya jadi kaya raya bahkan konglomerat. Itu tidak membuat orang jadi hebat. Itu cuma karena dia beruntung dan pintar aja tahu bagaimana caranya menjual sesuatu. Harta itu tidak menjadi nilai takaran sesungguhnya. Tetapi dampak hidup Anda itu apa? Biar orang menilai Anda dari dampakmu, dari buahmu, dari influence dan pengaruhmu, dan dari hasil jeripayahmu. Bukan harta yang kau dapatkan, tapi perubahan hidup. Bagaimana Anda bisa jadi berkat. Gak apa-apa loh. Saya kepingin suatu hari orang mengingat saya. Kalau kita semuanya suatu hari tua, lalu Tuhan belum datang, kita mati. It's okay loh. Kalau saya diingat karena saya
membantu orang lain, menyelamatkan kehidupan orang lain, membuat orang yang mau bunuh diri gak jadi. It's okay loh. I think kita semua harus bisa menerima bahwa satu titik dalam hidup ini kita harus dinilai dari hasil hidup kita. Dan yang namanya Benaya ini, ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Coba baca. Di antara ke-30 orang itu, ia paling dihormati. Coba dibaca itu. Kenapa dia paling dihormati? Karena dia hebat? Bukan. Tapi karena dia konsisten. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Dia gak bisa menyamai Triwira. Padahal dia itu sudah menewaskan kedua pahlawan besar Moab. Bunuh singa. Bisa kalahkan orang Mesir di waktu-waktu yang sangat menentukan bagi bangsa Israel. Tapi dia tetap gak bisa menyamai Triwira. Dari sini saya ambil kesimpulan bahwa dia bukan yang paling hebat. Dia bukan yang paling bakat. Tetapi kenapa dia yang memimpin semua orang hebat dan semua orang berbakat? Sebab Alkitab mengatakan dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Nanti Salomo angkat dia lebih tinggi lagi jadi panglima. Saya mempelajari sesuatu, hari-hari ini saya juga lagi baca kitab Pengkhotbah. Cara saya baca Alkitab tiap hari itu begini, kompleks sekali. Saya baca bukan cuman dari satu buku, saya baca kitab Raja-Raja, bersamaan itu saya baca kitab Pengkhotbah, bersamaan itu saya baca kitab Lukas. Jadi teratur waktunya. Jadi kadang-kadang ada pembanding luar biasa, di kitab Pengkhotbah ada kata-kata luar biasa seperti ini. Pertandingan akhirnya tidak tentu memihak kepada yang paling cepat. Ya. Dalam sebuah peperangan, kira-kira gitu bahasanya ya, bahasa Indonesianya, saya baca ada bahasa Inggrisnya ini. Dalam sebuah peperangan atau suatu pergulatan, tidak tentu dimenangkan yang paling kuat. Saudara tahu enggak? Kelihatannya Benaya ini biasa dibanding dengan Triwira. Dia bahkan tidak bisa disamakan dengan mereka. Tapi ujungnya siapa jadi panglimanya? Benaya, bukan Triwira. Semua orang-orang yang dia tidak bisa samai sekarang menjadi stafnya. Dari sini kita tahu bahwa orang yang konsisten dan setia pada panggilannya, orang itu suatu hari pasti akan dipromosi Tuhan tinggi-tinggi. Itu janji Tuhan bagi kita. Saya kasih 3 poin sini untuk menjadi rangkuman dari semua Bible story yang saya beri. Benaya orang yang bekerja tanpa banyak bicara. Number 1, Tuhan suka orang yang bisa dipercaya. Tulis itu, masukkan mentah-mentah, terima di hati. Ini gak mungkin salah. Tuhan itu memang suka sama orang yang bisa diandalkan. Tanya pada dirimu sendiri, kalau orang aja gak bisa percaya sama kita, apalagi Tuhan. Memang ada orang gak bisa percaya sama kita karena dia gak kenal kita, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau orang yang bersentuhan dengan Anda, berinteraksi, kalau gak bisa percaya dan mengandalkan Anda, apalagi Tuhan. Kalau kita gak bisa mengasihi yang kelihatan, bagaimana kita bisa mengabdi kepada yang tidak kelihatan? Coba uji dirimu, kalau papa mama Anda aja gak bisa percaya sama Anda, how could God believe in you? Oh no, believe in you bisa. How could God trust you? Kalau bos kita di dunia di kantor kita nggak bisa percaya sama kita, pegang uang selalu kita korupsi, bagaimana Tuhan bisa percayakan kepadamu visi hidupmu tanpa Anda akan mengorupsi waktu dan mengorupsi glory. Untuk bisa tahu Tuhan kepercayaannya sebesar apa atas hidup kita, jangan percayakan ke netizen karena netizen nggak kenal kita. Percayakan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Have you become someone reliable in your life? In their lives? Those who live around you. Sudahkah Anda menjadi orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya? Kalau istrinya aja gak bisa percaya. Kalau istri Anda gak bisa percaya sama Anda, bagaimana Tuhan bisa percaya kepada Anda? Tuhan tuh suka orang yang bisa dipercaya. Tuhan gak terkagum-kagum dengan orang yang bakat dan fasih bicara. Mungkin Anda bisa ini, bisa itu. Gak tentu orang jenius itu nanti akan dipakai oleh Allah. Gak tentu orang kuat karena pertandingan tidak tentu dimenangkan oleh yang tercepat. Mulailah dengan perkara yang sederhana. Belajarlah setia dengan visi orang lain. Kalau dikasih 100.000, pertanggungjawabkan itu. Kalau dikasih
bayaran lalu berlebihan, pastikan Anda kontak orang yang barusan transfer itu, kelebihan Ci, ini mau diapakan, aku transfer kembali. Oh enggak, itu untuk Anda, tanya dulu for what. Bisakah Anda dipercaya dengan mamon orang lain, baru Anda akan dipercayai dengan keuangan sebenarnya. Can your wife, your spouse, bisakah suami Anda mempercayai Anda? Bisa enggak? Kalau orang sekeliling Anda yang bersentuhan itu merem bisa percaya sama Anda, kelihatannya Tuhan melek pun percaya sama Anda. Tuhan suka orang yang bisa diandalkan. Tuhan suka orang yang bisa dipercayai. Ada orang berkata seperti ini, misalnya anak muda, aku mau dipakai Tuhan secara besar. Lalu dia kasih satu tugas sederhana, dia tidak lakukan. Perlu diingatkan 3 kali, itu pun tidak tentu dilakukan sungguhan. How can God use you besar? Campur-campur bahasanya. Gimana Tuhan bisa memakaimu besar? Tugas dari yang kelihatan ada tidak kau jalankan. Orang yang kelihatan yang bisa memfollow up sudah belum aja tidak pernah dapat hasilnya. Bagaimana Tuhan yang tidak kelihatan? Sebab dia tidak akan follow up dirimu seperti manusia memfollow upmu. Karena Tuhan bekerja dan berbicara lewat kesadaran. Kalau kita disadarkan secara verbal aja, secara nyata, kita bisa telinga jasmani, kita bisa dengar, kita diingatkan aja, kita tidak mau melakukan. Bagaimana Allah akan mengingatkanmu lewat kesadaranmu? Tuhan suka orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa dipercaya. Itu sudahlah, tolong itu dimasukkan ke hatimu mentah-mentah sudah. Kalau kita mau hidup berkenan sama Tuhan, aplikasinya begitu. Am I trustworthy? Am I reliable? Kalau saya memimpin CG, bisa nggak anggota-anggota saya itu percaya saya? Kalau saya itu di bawah seseorang, misalnya saya CGL, pemimpin CG, atas saya itu coachnya, misalnya laporan dan sebagainya, saya janji Kamis siang. Apakah kita akan tepat waktu dan tepat janji? Gampang sekali untuk bisa mengukur hubungan seseorang dengan Tuhan. Ukurlah dengan hubungannya dengan manusia. Bukan opini manusia loh ya. Buah. Bukan opini. Bukti. Saya selalu berlomba dengan diriku. Saya mau menjadi seorang benayah. Saya mau bekerja di ladangnya. Saya mau garap dan kembangkan all my talents. Semua talentaku. Tak ada satupun yang saya anggap pupuk bawang. Atau saya anggap sebagai tidak ada satupun yang saya anggap sebagai cadangan. Setiap karuniaku harus jadi. Saya punya janji sama Tuhan. Bahwa sebelum mati, akan menggunakan semua talenta saya untuk memuliakan Tuhan. Kita juga harus punya janji seperti itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan gak mati supaya kita masuk ke sorga. Tuhan mati juga supaya hidup kita bermakna. Tuhan suka orang yang bisa dipercaya. 2, jangan banyak beropini. Sebab yang penting adalah berbuah. Pastikan kalau kita memang harus membuat suatu opini, pastikan itu semua tujuannya jelas. Kuasai materi, get the facts right, not your feeling. Dapatkan faktanya dulu. Jangan banyak beropini sebab yang penting adalah berbuah. Karena Tuhan melihat hati, alright itu, saya setuju. Manusia lihat bukti sih. Ya, simpan aja di hatimu. Kalau Anda punya niat, Tuhan pakailah aku besar, simpan. Setialah dalam perkara sederhana, itu sebuah statement pernyataan pada orang-orang sekelilingmu, bahwa aku serius mau dipakai besar. Tuhan tidak pernah memberkati mimpi kita. Never has God promised to bless daydreamers. Coba Anda baca Matius 25 sedikit cross-check sana sini. Cross-referensi. Anda baca di situ. Bahwa Tuhan yang memanggil 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. 10 gadis semua dapat lampunya. Tapi Tuhan hanya menerima mereka yang bawa minyak. Jangan kasih Tuhan mimpimu. Tunjukkan persiapanmu. God only blesses your oil, not your lamp. Semua orang sudah dikasih 1 tuh lampu. Tapi 5 gadis bodoh itu, bicara tentang 5 orang Kristen tentunya, anak Tuhan itu semua. Itu the bride of Christ kan, itu mempelai Kristus. Tapi itu juga bicara tentang 5 gereja. Aku mau ke bangsa-bangsa, tapi kita tidak pernah berbenah. Tuhan tuh tidak memberkati lampumu, semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi Tuhan memberkati minyaknya, yang 5 bawa minyak, Tuhan terima. Yang 5 lagi berkata, aku baru mau beli, pinjam minyakmu Tuhan. Ketika si mempelai pria datang, udah terlambat sudah. Bapak ibu saudara, God doesn't bless your dreams. God blesses your preparation. Don't tell me you want to go to nations.
tunjukkan Anda les Inggris dulu. Grammarnya betulin. Nanti Tuhan percepat tuh. Jangan bilang aku mau ke Inggris atau aku mau ke Eropa memenangkan benua. No. Tunjukkan persiapanmu. Taruh di meja sini, kita tumpang tangan. Lord, bless this oil. Make it flow. Buat itu ngalir. Dalam nama Yesus, buat itu ngalir. Seperti minyak janda. Guci-gucinya gak pernah berhenti, ngalir terus. Jangan berkata aku mau berkhotbah. Belajar untuk memorize dulu. Waktu baca Alkitab, teliti sungguh-sungguh, ingati beberapa ayat. Persiapkan khotbahmu, tidak usah minta urapan seperti apa. Urapan akan mengalir sendiri. Tunjukkan olimu, tunjukkan minyakmu. Jangan banyak beropini sebab yang penting adalah berbuah. Berbuah dulu saudara. Yang ketiga, orang yang bekerja tanpa banyak bicara akan dipromosikan Allah pada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya segala sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan di tempat yang privat, Tuhan akan publikasikan di tempat yang publik, di tempat umum. Semua yang namanya best kept secret atau semua yang namanya rahasia yang dipendam, harta karun cepat lambat pasti akan ditemukan dan pasti akan diperebutkan. Bapak Ibu Saudara, jangan debat soal lampu. Mari kita cari minyak. Pengkhotbah katakan, hendaklah pakaianmu selalu putih, jaga diri, dan hendaklah selalu ada minyak di atas kepalamu. Kita pengkhotbah itu. Untuk saya mempersiapkan sebuah khotbah, saya cuma khotbah dari satu kitab, misalnya Raja-Raja, Samuel atau apa. Tapi saya selalu multidimensi, baca Lukas, baca pengkhotbah, baca semua untuk just one sermon. Saya tidak pernah datang ke Tuhan dan berkata, use me mightily. Saya datang membawa mighty materials. And then saya berkata, use me. Yang mighty not me, yang luar biasa bukan saya. Firman yang luar biasa, aku telah mempersiapkannya secara luar biasa. Pakailah. Bukan biasa-biasa persiapan kita datang dan berkata, pakailah luar biasa. Bawa olimu. Hari-hari ke depan, saya merasakan Indonesia akan bangkit luar biasa. Tapi tidak semua orang akan kecipratan. Hanya orang yang mempersiapkan diri. Semoga pada saat itu kita semua akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena di dalam gereja kita diajari untuk mempersiapkan diri. Haleluya, may God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Pastor Philip, saya dari dusun. Orang tua saya gak punya. Gak apa-apa. Hidup belum berhenti sampai sini. Saya gak bisa apa-apa. Teman saya rasanya multi talenta. Lampumu satu buat nyala. Nanti laronnya datang semua. Daripada situ lampu 10, gonta-ganti nyalanya karena tidak pernah sungguh-sungguh. Ini bisa sedikit, itu bisa sedikit, cuman ecek-ecek kaki aja, nggak pernah mendalami apa-apa. Sana punya 10 lampu, saya punya satu lampu yang terang, maka semua pelanggan akan datang. Sana punya lampu, sebentar redup, sebentar mati, sebentar redup dan mati ya sama aja. Sebentar nyala, sebentar redup, begini, orang jadi pusing melihatnya. Nggak ada satupun yang datang. Jangan gampang putus asa di hati karena start Anda biasa. Saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Tekun, saya pasti akan sampai ke rencana Tuhan. Tekun saya bukan berdasarkan positive thinking, bukan berdasarkan strong will atau kehendak, bukan berdasarkan pikiran positif manusia. Bukan, tekun saya berdasar janji. Kalau Tuhan janji di hidup saya mempersiapkan diri. Kalau Tuhan pernah janji di dalam hidupku, saya akan pegang itu. Dunia mulai merampasnya, saya tidak akan membiarkannya. Kalau Tuhan pernah ngomong sama saya sesuatu, saya pegang. Saya seperti pitbull kalau anjing itu. Kalau sekali saya gigit, saya nggak lepaskan. Tak gigit, nggak tak lepaskan. Saya akan terus tekun di sana. Tekun di sana. Tekun di sana. Nggak banyak bicara. Sekali-kali saya ngomong, mungkin itu bisa jadi berkat buat orang lain. Sekali-kali saya akan bicara untuk mengingatkan orang. Atau untuk sekali-kali menjelaskan apa yang sedang saya lakukan. Tapi saya tidak akan kejar setiap anjing yang menggonggong sepanjang perjalanan. Saya tidak sampai-sampai ke destinasinya. Kalau saya jalan dari sini pergi kemana? Misalnya saya pergi mana, lalu setiap kali saya naik sepeda dilempar batu oleh beberapa anak-anak di jalanan, saya turun tantang mereka. Sampai kapan sampai kapan saya bisa sampai ke tujuan? Kapan? No. Saya akan perhatikan. Tapi kalau misalnya itu seseorang yang penting dan perlu dalam rencana Bapa atas hidupku, misalnya keluargaku atau seseorang, saya pasti turun. Sepeda saya pasti akan saya parkirkan, saya akan jelaskan.
Agar orang itu bisa sehati dengan aku. Come on, follow me as I follow Christ. Ayo ikut aku sebagaimana aku ikut Kristus. Siapa tahu nanti waktu saya naik sepeda lagi, sudah ada boncengannya. Dahulu 1 tali 3 lembar susah putus. 2-3 orang minta sesuatu diberikan oleh Kristus. Saya akan turun, kalau saya tahu turun saya itu kualitas. Untuk memastikan bahwa akan ada kemajuan dalam rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena di dalam hidupku tidak ada keisengan. Saya OTW ke sorga sama dengan Anda. Ngapain buang-buang waktu dan energi? Kalau saya beropini, saya pastikan itu ada tujuan mulia di baliknya. Kalau kita bisa kayak gini, jangankan sibuk gereja lokal 1 juta murid, hidupmu akan nyampe semua ke titik yang Kristus telah tentukan dari sebelum dunia dijadikan. Saya dorong Anda semuanya jemaat GMS yang saya sangat cintai, indahkan, sayangi, dan momong dengan segenap hati. Let's make a promise to ourselves. That in the days to come, hari-hari ke depan, mari kita mempersiapkan diri untuk tuayan yang ada di depan. Tuayan itu bukan hanya jiwa-jiwa. Tuayan itu juga hidupmu. Amin. Tekun. Tekun. Goal kita cuma 1 ya. Jangan goalnya lebih kurus berapa kilo. Boleh silakan asal sehat. Goalnya adalah supaya aku kaya raya bisa pensiun dini. Itu goal macam apa? Itu minta mati muda. Goalnya gini ya. Aku mau jadi orang yang bisa diandalkan. Mulai hari ini aku akan berubah. Kalau anak muda biasanya itu harus didorong-dorong orang tuanya, doa apa sekali. Mulai hari ini aku tidak perlu. Masa sudah 10 tahun jadi orang Kristen, 20 tahun lagi masih terus didorong-dorong. Kenapa saya habiskan energi orang lain yang bisa cari jiwa? Kenapa cari saya jiwa lama terus, jiwa baru aja gak pernah dicari gara-gara aku nih bottlenecknya. Mulai hari ini jadilah orang yang bisa diandalkan. Zai. Betul ya? Betul ya? Yang dari Taiwan, Zai. Zitong. Otomatis. Tidak perlu manual. Mulai hari ini buat goal. Aku harus menjadi orang yang diandalkan. Aku jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Mulai hari ini aku mau berguna. Pakailah aku ya Allah. Udah, gak usah minta luar biasa. Pakailah aku Tuhan. Persiapkan dirimu secara luar biasa. Nanti luar biasa sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa di sini yang mau mempersiapkan oilnya untuk Tuhan? Minyaknya untuk Tuhan. Haleluya. Sing with me.